Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Bapak Ibu, teman-teman, saudara-saudara, dan semuanya yang ada di dunia pertradingan saham Indonesia. Bagaimana hari ini? Sepertinya lumayan ya, karena hari ini kan IHSG juga hijau, meskipun tadi sempat ada menjelang sesi 2 itu, menjelang break sesi 1 itu ada sedikit guyuran gitu ya. Tapi mudah-mudahan teman-teman semua masih senantiasa diberikan profit yang berlimpah. Amin. Kembali lagi bersama saya yang bukan siapa-siapa di sesi analisa bareng Uncle, di mana kita biasa akan membedah bahasanya. Ya, kita akan menganalisa bersama-sama, kita akan menebak bareng gitu pergerakan harga saham untuk besok, untuk tanggal 26 ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa menemukan saham-saham yang mungkin potensial untuk kita masuki besok ya. Silahkan dilihat. Terima kasih teman-teman untuk yang sudah bergabung di grup Angkelmologi, dan teman-teman yang ingin bergabung di grup dan ingin apa namanya eh ikutan request gitu ya. Setiap hari Senin, Senin, Rabu dan Jumat itu kan saya kasih request saham-saham yang akan dianalisa. Silahkan bergabung di grup, join di grup. Nanti biasanya pada saat jadwalnya saya akan kasih request saham-saham yang untuk dianalisa ya. Tapi jangan berebut, oke? Sebelumnya saya mau ngiklan dulu ya. Saya mau ngiklan lagi nih. Nah, Angkelmologi kebetulan akan membuka kelas lagi untuk teman-teman yang ingin belajar mulai dari awal gitu ya, mulai dari basic technical analysis. Silahkan bisa ikut ke kelasnya Angkelmologi. Jadi nanti kelasnya akan ada 3 hari. Kalau kemarin yang kelas pertama itu kan dia hanya 2 hari ya. Ini nanti untuk kelasnya yang kedua ini kita bikin 3 hari. Eh, Rencananya ini jadwalnya nanti tanggal 1 sampai tanggal 3 Oktober ya, dan biayanya Rp500.000 ya. Nah, kalau misalnya teman-teman bergabung dari sekarang atau bergabung dari sebelum tanggal kelasnya, pokoknya dari sekarang lah ya, teman-teman bisa langsung mendapatkan benefitnya. Jadi bisa langsung ikut live trading selama selama lebih dari 1 bulan, berarti kalau gabung dari sekarang ya. Dan kita jadwal untuk live tradingnya itu hari Senin, Rabu, dan Jumat. Ya, jadi kita belum bisa tiap hari ya untuk live trading. Terus kita rekomendasi, ada benefit lain, rekomendasi saham, konsultasi porto, terus ada grup diskusi khusus. Nanti akan saya kasih formula screening untuk saham-saham yang potensial, dan biasanya kita ada diskusi rutin via Zoom, curhat-curhat bareng gitu, yang nyangkut-nyangkut curhat ya. Ya pokoknya benefit ini akan bisa teman-teman dapatkan begitu sudah mendaftar kelas dan membayar biaya kelasnya. Nah, untuk biaya kelasnya teman-teman hati-hati kalau ada penipuan-penipuan ya. Pastikan biaya kelasnya itu ditransfernya ke rekening ini atas nama saya, atas nama ya saya bukan siapa-siapa ya. Ya, pokoknya atas nama ini yang tertera di poster ini ya. Dan hati-hati dengan iming-iming dan lain-lain lah, pokoknya yang mengatasnamakan Angkelmologi. Jadi Angkelmologi hanya menerima pendaftaran, biaya pendaftaran di rekening yang tercantum di sini ya. Jadi teman-teman yang ingin belajar gitu fase market, terus technical analysis dan indikator yang biasa saya pakai, indikator yang biasa saya pakai nanti akan saya berikan, saya akan kasih tahu gitu. Terus nanti kita juga ada praktek analisa, terus nanti saya ajarkan juga bagaimana cara menggunakan Fibonacci yang tepat ya. Terus di hari ketiganya nanti ada kita bagaimana cara kita membuat trading plan psikologis dan bagaimana metode screeningnya ya. Ini saya menggunakan data saham Indonesia untuk screening saham. Nanti metodenya gampang, mudah dipahami dan mudah juga diaplikasikan. Teman-teman cukup pakai HP aja sebenarnya udah bisa untuk ikutan di trading saham ya. Jadi biayanya nanti 500.000. Untuk teman-teman yang berminat silahkan langsung join sekarang dan langsung rasakan benefitnya. Jadi sebelum kelas mudah-mudahan uang pendaftaran teman-teman bisa langsung tergantikan ya. Karena di kelas yang pertama kemarin juga
baru daftar, baru ikut masuk gitu. Beberapa hari kemudian alhamdulillah sudah terganti untuk biaya kelasnya ya. Oke. Dan pastikan ya, kalau misalnya mau japri gitu, japrinya ke saya. Ini akun saya yang ini, yang Siudin 2332 ini. Silahkan teman-teman cari aja, ada di grup sini. Ini saya. Jadi kalau mau nanya-nanya silahkan teman-teman bergabung dulu ke grup Angkelmologi, dan nanti silahkan cari yang namanya Siudin 2332 ya, atau Agung Widi ya, itu saya. Nanti bisa japri ke saya untuk tanya-tanya, silahkan. Oke, saya rasa itu aja iklan dari saya ya. Kita lanjutkan lagi untuk pembahasannya. Yang pertama kita bahas dulu dari IHSG ya. Hari ini alhamdulillah IHSG ditutup dengan hijau. Mudah-mudahan besok dia masih akan melanjutkan hijaunya lagi. Jadi jangan lagi dibanting lah ya. Karena kita beberapa hari ke belakang itu kan aduh merasakan IHSG hijaunya gitu. Sedikit banget. IHSG-nya hijaunya dikit, terus habis itu dibanting lagi lebih dalam. Ya mudah-mudahan besok dan sampai minggu depan gitulah, mudah-mudahan up lah ya. Mudah-mudahan bisa syukur-syukur bisa break ke resistensi ini ya. Kita tahu sendiri biasanya seasonality untuk di bulan September itu agak mengkhawatirkan juga karena keseringannya merah. Jadi teman-teman juga harus hati-hati ya untuk di September nanti. Oke. Itu aja untuk IHSG. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan profit meskipun IHSG merah kayak kemarin ya. Tapi hari ini udah oke sih. Mudah-mudahan dia besok masih lanjut, selama dia nggak turun lagi ke area kotak ini masih aman menurut saya. Oke, itu untuk IHSG-nya, dan langsung aja kita bahas saham-saham yang di request sama teman-teman yang ada di grup Angkelmologi. Yang pertama ada Elmas. Elmas punya di 116. 116. Kita hapus dulu. Agak hati-hati aja untuk di Elmas ini ya, karena kita lihat nih stokastiknya juga sudah mulai mengarah ke bawah. Oh ya, lupa saya keluarkan dulu indikatornya ya. Ini saya setting dulu sebentar biar kelihatan tebel gitu, nggak tipis kayak rambut. Oke? Iya. Oke. Nah, udah. Teman-teman harap agak hati-hati ya. Di sini ada apa namanya? Ada kemungkinan di sini ada area akumulasi. Nah, ini sinilah ya. Ini di sini ada area akumulasi, dan hari ini dia diturunin lagi ke area akumulasi lagi. Jadi ada potensi besok dia masih akan koreksi, dan sebenarnya teman-teman nggak terlalu ini sih. Hari ini volumenya juga kecil memang, tapi meskipun volume kecil di sini volumenya volume jualan. Karena kita lihat candlenya juga sempat naik, setelah itu turun lagi ya. Mudah-mudahan besok kalau misalnya dia turun lagi ke area 100 gitu ya, 100 sampai 105 lah kalau mau average. Silahkan teman-teman average aja yang punya di 116 ya. Itu kalau turun. Kalau naik targetnya harus break dulu 125 sampai 126 lah. Harus break area sini dulu sampai 127. Kalau break lanjut ya udah targetnya bisa ke 160 sampai 163. Ya, tapi harus melewati high-nya yang kemarin-kemarin dulu. Kayak ini kan ada high nih. Kalau dia lanjut bertahan gitu kan, cus, siapa tahu bisa nutup gap yang di atas ini kan, masih ada sisa gap. Mudah-mudahan sih. Cuman kalau menurut saya mungkin besok ada potensi dia koreksi dulu. Kalaupun dia langsung diterbangin juga pasti merah dulu, setelah itu baru lanjut naik. Ya, itu untuk Elmas. Kita coba lihat untuk bandar-bandarannya. Elmas Bandarmologi ya, hari ini ada distribusi ya. Beberapa hari kemarin juga ada distribusi. Jadi teman-teman harus tetap waspada ya. Karena kalau kita lihat juga stokastiknya sih mau golden cross gitu kan. Meskipun masih mengarah ke bawah, tapi dia hampir golden cross. Mudah-mudahan besok dia menuntaskan golden crossnya. Jadi siapa tahu besok dia koreksi dulu, setelah itu baru cus naik lagi ya. Itu untuk Elmas. Selanjutnya ada Cleo.
Cleo punya di 456. Punya di 456 dan hari ini tutupan di 454. Belum, kalau menurut saya ya, volume dari Cleo ini belum cukup besar gitu ya, meskipun memang saat ini dia sedang berada di area supportnya gitu, di area 444 sampai 450 gitu, tapi belum ada volume yang besar untuk menaikkan dia. Volumenya belum 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 bisa dibilang kuat untuk menaikkan. Jadi dia koreksi dulu. Besok masih paling bergeraknya di sini-sini aja. Selama dia nggak jebol dari area 444, menurut saya masih aman, bisa di keep gitu ya. Kalau misalnya turun lagi ke area 444 sampai 450 lah. Kalau mau average enggak ya. Baru 456 mah masih aman. Jadi selama dia nggak jebol dari area 444, silahkan masih bisa di hold. Tapi kalau misalnya dia ternyata turun dan teman-teman perhatikan aja di area 440-nya. Nanti kalau misalnya dia turun ke sini dan ditarik naik seperti ini ya. Seperti di candle ini kan hanya rambut aja. Silakan teman-teman average kalau misalnya memang dirasa perlu average ya. Kalau secara stokastik dia sudah mulai naik ke atas, mudah-mudahan dia ada potensi lanjut, ada potensi uptrend gitu. Kalau misalnya dia naik, targetnya paling ke sini dulu, ke area ini break, baru dia bisa dibilang akan lumayan target selanjutnya gitu ke sini, ke 506. Ya, itu untuk Cleo. Kita coba lihat bandar-bandarannya. Cleo ya, untuk bandar lokalnya distribusi tapi dikumpulin sama asing. Jadi teman-teman bisa mumpung di ini ada di area support. Kemarin kalau nggak salah di grup juga ada yang rekom sih. Ya meskipun bergeraknya masih di sini-sini aja ya, namanya diakumulasi pasti bergeraknya itu cenderung sideways. Dia naik kayak gitu cuman ngetes apakah barang dia cukup atau enggak. Kalau belum cukup ya diturunin lagi. Diarahin ke area support lagi, dia ngambil barang. Kalau misalnya dirasa cukup ya udah cus langsung naik. Ya, itu untuk Cleo. Selanjutnya ada IYLS. IYLS punya di 69. Ya, masih bisa di hold lah. Kalau misalnya belinya menjelang tutupan ya, atau setelah naik tinggi, setelah naik ke sini ini baru beli gitu kan, ya masih bisa di keep lah menurut saya, karena kalau secara stokastik dia sudah mulai mengarah ke atas, sudah mulai keluar dari area oversold-nya dia, dan mudah-mudahan dia masih akan lanjut lagi, nggak hanya sementara. Inilah ya, ini area akumulasinya ya. Kalau udah break dari area sini baru kemungkinan dia akan cus lanjut. Target kalau naik ke sini dulu yang agak lumayan ya, ke 82 sampai 84. Tapi untuk besok targetnya paling ke high-nya hari ini dulu. Kalau misalnya break lanjut baru ke 82 84. Ya, itu untuk IYLS. Kita lihat. Nah, kan ada akumulasi. Iya. Kelihatan ini seperti kayak gini, bergeraknya di situ-situ aja, naik turun lagi, tapi dia nggak turun lebih bawah. Jadi itu diakumulasi, ada indikasi. Ya, selanjutnya ada BGTG. BGTG punya di 268. 268 hari ini tutupan 268 ya. Ya, besok dipantau aja. Target naiknya dia paling ke 286 dulu ke sini ya. Atau kita coba gambarkan deh. Kalau ini bener nggak ya? Nggak, kurang bagus. Dia ada apa namanya, ada area supportnya. Area supportnya tuh di sini. Selama dia nggak jebol turun ke bawah 246 ya menurut saya masih aman ya. Biar dia nggak turun bikin low. Karena kalau misalnya dia turun ke sini ya bahaya ini. Kayak ada mirip-mirip
head and shoulders, cuman nggak tahu ini beneran head and shoulder atau enggak karena di sini lebih dalam ya. Tapi saya kurang pintar untuk masalah menggambar gitu kan. Cuman hari ini ada lumayan juga yang buang ya dengan volume seperti ini, jadi kita lihat juga lumayan yang buang. Dan di sini stokastiknya sudah mulai bengkok. Takutnya besok dia turun ya. Hati-hati aja kalau misalnya teman-teman nggak mau cut loss, average-nya di mana? Nunggu aja di 230 ya. Jadi dalam sekalian gitu. Nunggu aja di 230. Oke. Itu untuk PGTG. Cuman kemarin saya dapat sinyal bagus sih PGTG, mudah-mudahan lah besok naik. Selanjutnya ada MLPL. MLPL punya di 496. Wow. Lumayan tinggi ini MLPL ya. Nah, MLPL ini saya takutnya hanya rebound sesaat gitu, technical rebound aja. Agak hati-hati aja teman-teman. Bentar, saya sebenarnya supportnya di sini sih, kejauhan ya, sini sampai sini. Kalau support mah sampai bawah sini ya. Tapi kalau misalnya teman-teman takut lebih dalam lagi ya, jadiin aja low hari ini itu jadi support ya di 452. Kalau dia turun lagi dari 452 ya mending keluar dulu, punya di 496. Kalau misalnya mau berspekulasi lagi ya silahkan aja tungguin di support yang paling bawah nih di 378. Kalau dia terpantau mantul silahkan average. Tapi kalau terpantau mantul ya, kalau secara stokastik sih masih sebenarnya masih ada harapan gitu, masih up aja. Cuman takutnya kan dia hanya technical rebound, jadi naiknya hanya sesaat, setelah itu turun lagi bikin low baru lagi, itu lebih bahaya. Dan dia naik lagi nggak berhasil break dari sini lagi, turun lagi bikin low lagi, itu berarti downtrend ya, kayak yang di sini nih dia gagal break ya. Mudah-mudahan sih nggak downtrend. Kita coba lihat bandar-bandaranya MLPL. Nah kan distribusi kemarin juga saya sempat membahas kalau nggak salah ya, MLPL ada. Hati-hati aja untuk MLPL ya. Selanjutnya ada Soci. Soci hari ini lumayan ya, lumayan kencang ya kayaknya ya. Dia bagus sih kalau dari candlenya, dari jadi harga opennya itu adalah low-nya dia. Jadi bisa dibilang bagus lah ya. Volumenya besar, cuman hari ini juga lumayan juga yang jualan, tapi dia bertahan di atas MA50-nya. Nah, dan stokastiknya juga masih kuat mengarah ke atas. Mudah-mudahan besok kalau koreksi paling ke area 190-an. Nah, selama dia bertahan di atas ini, di atas garis MA5-nya di 188 lah ya, di 188 sampai 190 ya, menurut saya masih aman. Dan Soci ini kayaknya juga lagi diakumulasi nih Soci ya. Kita coba lihat Soci. Nah, ada yang ambil, ada yang akumulasi, jadi ya ada harapan lah. Kalaupun naik, dia harus break dulu dari area sini sampai sini. Break itu dia naik terus bertahan. Kalau misalnya dia naik kayak gini, rambut yang berhasil menembus, berarti dia gagal break ya. Terus target selanjutnya ada di sini. Nah, 208 sampai 210 ya. Itu untuk Soci. Selanjutnya ada Tefas. Aduh, maaf. Tefas masih kuat up ya. Ya meskipun ada koreksi gitu, ada koreksi tapi dia masih oke lah, masih berani. Kita coba lihat dari sini deh. Dia naik terus ada koreksi ke sini. Nah, selama dia bertahan di atas 7225 menurut saya masih aman. Dia kalau naik targetnya harus break dulu area 7875. Terus kalau berhasil break
lanjut ke area 8.500-an. Ya, kalau punya di 7950, waduh, pas di atas. Eh, besok kalau dibawa turun ke area sini lah ya, ke area sini nih. Ini kan ada gap nih. Ya, nggak tahu ditutup apa enggak, tipis sih gapnya. Area 6.600 dan dia terpantau mulai di HK-HK lagi, silahkan teman-teman average. Kalau secara volume beberapa hari ke belakang ini volumenya memang cenderung kecil gitu ya. Dan di sini ada besar gitu, terus di sini volumenya kecil dan hari ini juga agak kecil, bisa dibilang agak kecil ya. Mudah-mudahan lah. Tapi kalau secara stokastik sih dia sudah overbook. Artinya dia ada potensi untuk turun dulu ke area 6.600-an. Ya, tapi kalau misalnya teman-teman yang punya di 7950, besok kalau turun ke area situ ya silahkan average aja. Ya, kalau secara tren masih up sih, masih kuat up-nya. Oke, itu untuk Tefas. Kita iseng deh, coba lihat Tefas. Nah, hari ini ada akumulasi ya. Kalau dia akumulasi itu biasanya memang harganya turun gitu, karena apa? Bandar itu nggak mau beli di harga yang tinggi. Biasanya dia udah punya barang terus akhirnya diguyur gitu. Diguyur terus dia pas dia udah di bawah dia ngambil lagi. Ya. Itu untuk Tefas. Selanjutnya ada MPPA. MPPA special request, bahas sampai detail. Siapa ini yang request? MPPA duh, gimana ya? MPPA kalau saya bilang ya, selama dia nggak bisa naik lagi ke area 1000, ini dia masih akan tetap turun. Jadi hati-hati. Nah, hati-hati yang punya. Saya udah sering juga bahas MPPA ini ya. Nih. Tuh. Nah, dia targetnya besok kalau naik ke area 890 dulu sampai 930 lah. Ya, kalau berhasil kuat break, syukur-syukur dia kuat sampai 1055. Kalau sampai dia bertahan di 1055 berarti dia reversal. Dia cenderung kenaikan cenderung akan melanjutkan kenaikannya. Cuman di sini agak mengkhawatirkan juga ya. Saya masih punya sih MPPA ini. Sudah floating profit 2,4% kalau nggak salah ya. Cuman belum saya jual. Mudah-mudahan dia besok kuat lah ke 900 gitu ya. Saya mau jual ya, biar nggak terlalu banyak di porto. Apalagi yang dibahas ya MPPA. Kalau secara stokastik sih dia memang udah naik. Cuman kita belum tahu, dia belum lewat dari MA20 lah. Minimal lewat dulu dari MA20. Terus kalau misalnya bertahan, dia syukur-syukur bisa break resistennya di sini di 10.20 sampai 10.55. Kalau misalnya break berarti dia terkonfirmasi melanjutkan kenaikannya lagi. Ya, selama dia belum melanjutkan kenaikan ke sini, menurut saya ini masih technical rebound. Jadi dia masih ada potensi untuk turun lagi. Berarti downtrend. Kalau kita lihat dari sini kan udah bisa dibilang downtrend ya secara jangka pendeknya. Nah, kalau misalnya dia besok break dari area garis trend ini, ya mudah-mudahan dia kuat bertahan. Akhirnya break ke area resistnya. Oke, itu untuk MPPA. Coba kita lihat MPPA. Nah, hari ini ada yang ambil, ada yang akumulasi. Ya, mudah-mudahan lah dia besok akan berusaha untuk break dari garis trend lainnya. Oke, selanjutnya ada OPMS. OPMS. Delete. OPMS kuat ya kalau kita lihat. Mudah-mudahan ini sinyal kuat. Volumenya besar. Dari hari kemarin juga volumenya cenderung naik gitu kan. Dan hari ini boom volumenya lumayan. Terus dari sisi stokastiknya juga dia kuat banget, dia ke atas. Mudah-mudahan besok dia masih lanjut lagi untuk naik. Ya, ini benar nggak? Oh iya benar. OPMS punya di 396.
hari ini berarti besok bisa dipantau. Ini kan gap nih. Dari sini kan gap nih. Ini kan gap. Paling dia ke area gap ini dulu sampai 418. Kalau misalnya dia break sampai syukur-syukur break sampai MA 50-nya di 4 berapa ini? Berapa sih? 420 ya. Sekitaran 420 lah. Mudah-mudahan dia break area situ terkonfirmasi gitu, bertahan di atas MA 50 ya udah. Target selanjutnya ke sini 470. Nah, 474. Oke. Itu untuk OPMS. Kita lihat kemungkinan sih dari kemarin ada akumulasi. Nah, diakumulasi sama asing meskipun lokal distribusi, dia harganya tetap oke karena ada asing yang ambil ya. Mudah-mudahan sinyal-sinyal bagus dia untuk jangka panjang gitu ya. Untuk target terdekat ya ke area gapnya dulu. Kalau misalnya dia berhasil break lagi naik ke 474 sampai ke sini 488 ya. Itu untuk OPMS. Selanjutnya ada BRMS. BRMS punya di 93. Agak hati-hati aja ini. Kita ngelihat stokastiknya dia nggak kuat sebenarnya ya, sepertinya tidak kuat. Jadi ada potensi besok dia ke area 989 lagi, ke area sinilah ya. Jadi kembali lagi ke area support yang di bawahnya. Mudah-mudahan dia nggak break dari area support di bawahnya, karena kalau misalnya turun lagi ke bawah berarti dia targetnya ke 82, takutnya ke situ ya. Mudah-mudahan sih nggak. Kalau punya di 93 berarti sudah minus, baru minus 1 tick. Besok kalau di bawah turun ke area 86 ya, mau average silahkan, mau kayaknya 86 itu beberapa hari besok kalau misalnya dia masih turun ya, kayaknya nggak nyampe ke area 88 mungkin ya. Kalau misalnya mau average silahkan average. Di sini ada resisten di 99 sampai 103. Kalau misalnya dia naik, targetnya paling ya ke sini dulu. Ke break dulu garis trend lainnya di 96 ya. 96 kalau nggak salah ya. 96. Kalau dia break dari garis trend lainnya baru dia menuju ke resisten ya. Itu untuk BRMS. Kalau secara stokastik sih menurut saya belum begitu menarik. Kita coba lihat BRMS. Nah, ada akumulasi. Nah, jadi besok bisa dipantau, mudah-mudahan dia mencoba naik ke area resisten yang di sini kan lumayan tuh. Kalau punya di 93 kan dia syukur-syukur besok sampai 99 atau 100 itu kan lumayan. Oke, itu untuk BRMS. Selanjutnya ada BPKP. BPKP punya di 535. Hari ini enggak ARB ya. Dia masih ditarik lagi di area supportnya yang kemarin dia gap itu ya. Ada potensi dia besok masih turun lagi ke area sini ke 510. Kalau besok di bawah turun dan mau average ya average aja silahkan. Selama dia turun gitu kan. Begitu turun perhatikan, kalau misalnya dia banyak yang HK silahkan ambil untuk average ya. Target naiknya ke sini ke kotak ini dulu 565 sampai 585. Sebelum dia break ke sini ya dia kemungkinan masih akan sideways di area sini lah ya. Itu untuk BPKP. Kalau secara stokastik sih mengarah ke bawah, jadi ada potensi besok dia koreksi. Kita lihat bandar-bandaranya. BPKP. Nah, distribusi asing juga sudah mulai distribusi, jadi agak hati-hati aja. Kalau misalnya pengen cepat dijemput ya berarti harus average lagi ya untuk BPKP. Selanjutnya ada Trim. Trim punya di 220. Masih aman. 220 udah floating profit lumayan. Kalau menurut saya besok masih ada potensi dia masih lanjut ya. Kalau dilihat secara stokastiknya juga masih kuat mengarah ke atas dia
Ya targetnya, aduh nggak kelihatan ya. Kita ubah dulu ke mingguan, weekly. Nah, dia targetnya ke sini ya, ke area sini lah ya. Mana nih? Salah. Trim. Oh, masih jauh ya. Bentar, saya lihat, saya ubah lagi ke bulanan. Nah kan kelihatan 240. Dia targetnya ke naiknya ke sini dulu, ke area sini atau ke area sini. Nah, kita ubah lagi ke harian. Nah, ya target naik ke 258 dulu. Kalau berhasil break, hari ini sudah berusaha naik ke 258 ya, cuman dia nggak kuat, akhirnya turun lagi. Mudah-mudahan sih besok dia berusaha break lagi. Target selanjutnya ada di 284 ya. Kalau secara stokastik dia masih kuat ke atas. Volumenya hari ini juga besar. Menurut saya masih banyak yang volume beli ini daripada yang jual gitu kan. Yang jual sedikit. Mudah-mudahan besok dia berusaha break lagi 258 260 gitu. Oke, itu untuk trim. Selanjutnya ada CAC. Nah, ada CAC. CAC punya di nggak disebutin. CAC ini masih belum bagus ya. Soalnya kalau secara stokastik juga dia malah masih mengarah ke area oversold. Besok masih ada potensi dia bergeraknya di sini-sini aja, paling di area sini aja. Nah, naik juga paling ke sini aja. Nah, paling dia bergeraknya di sini, mulai diakumulasi lagi. Begitu break dari 70 baru dia akan ngegas naik. Targetnya ke sini. Ya, 74 75 lah. 74 75. Berhasil break, naik lagi cus ke 80. Ya. Tuh untuk CAC. Tapi kalau misalnya dia ternyata turun di bawah 65 ya mending keluar dulu. Oke. Karena secara stokastik juga sudah oversold dan masih mengarah ke bawah. Terus secara volume juga masih kecil. Ya ada potensi dia masih diakumulasi sih. Karena bergeraknya masih sideways. Coba kita lihat CAC. Nah, kan bener. Beberapa hari ke belakang dia masih diakumulasi. Karena kelihatan sih saham ya bisa bener bisa enggak ya. Kalau saya ngelihatnya dia sideways bergeraknya di situ-situ aja, kalaupun naik juga terbatas ya berarti ada potensi dia sedang diakumulasi. Kalau sabar silahkan menunggu, kalau nggak sabar ya bisa keluar dulu. Oke. Selanjutnya ada film. Film di 360. Tadi ada yang bilang suruh ambil film dan saya bilang juga oke. Karena apa? Dia film ini sedang berada di dekat area support. Ini area supportnya 346 sampai 354. Nah, dan dia ditutup di dalam area supportnya. Selama dia masih bertahan di atas 346 sampai 354 gitu ya. Pokoknya di area support inilah. Selama dia masih bertahan di situ ya menurut saya masih aman. Risk rewardnya masih menarik gitu ya. Tapi kalau misalnya ternyata khawatir di bawah turun nanti dan nggak mau cut loss gitu ya, bolehlah nanti tunggu aja di area sini kalau mau average. Area sinilah. Nah, 322 sampai 332. Ya, tapi kalau misalnya mau keluar, kalau besok tutupan di bawah 346 ya silahkan keluar dulu karena potensinya dia di bawah keturun ke area 320 332 ya, dan stokastiknya juga masih berada di bawah dan dia cenderung menuju ke dead cross. Paling kalaupun misalnya dia mulai diakumulasi lagi, pergerakannya paling di sini-sini aja. Di area sini nih.
Nah, di area sini paling bergeraknya sideways gini agak berapa hari gitu, 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu gitu. Baru kalau barangnya udah cukup, cus naik. Ya, itu untuk film. Selanjutnya ada ISSP. ISSP. Bentar. Kita coba lihat. ISSP pas nempel di garis Fibo 382 ya. Kalau dilihat dari trennya dia masih berada nih. Sebenarnya kalau misalnya trennya kan dia masih berada di atas garis tren naiknya. Kemarin sempat turun gitu, terus akhirnya hari ini dia naik lagi di atas garis trennya. Mudah-mudahan sih dia masih akan bertahan gitu kan, masih cukup bensinnya gitu kan. Dan secara stokastik juga sudah golden cross. Volume hari ini besar meskipun yang jual juga agak besar. Kalau diakumulasi lagi mungkin dia bergeraknya di area sini. Nah, oke. Kalau misalnya dia turun di bawah 274 ya, itu sinyal untuk keluar karena takutnya di bawah lebih dalam lagi. Ya, target naik dia besok ke 328 dulu, kalau berhasil break ke 360. Itu untuk ISSP. Kita coba lihat ISSP. Hari ini ada akumulasi meskipun gak gede ya. Terus asing juga masih akumulasi, mudah-mudahan masih ada potensi untuk up lagi. Kalau secara trendline sih masih up dia. Mudah-mudahan nggak berbalik arah. Oke. Selanjutnya ada LPKR. LPKR ini kayaknya punya si Sylvie. Punya si Sylvie, siapa lagi Sylvie? Si Shirley kayaknya. Di apa ya? Coba bentar saya hilangkan dulu. Dari mana saya nariknya? Dari sini. Ketinggian nggak ya? Masih belum ya? Sini deh. Nah. Oke. Nah, LPKR dia sempat naik tadi, cuman kembali diguyur gitu ya. Kenapa nggak dijual gitu? Tahu lah. Kalau dilihat dari bentuk candle dan volumenya ya, dari bentuk candle seperti ini dan volumenya kayak gini, hari ini banyak yang jualan. Besok dia ada potensi balik lagi ke sini. 128. Ya, jadi agak hati-hati aja. Kalau dia naik, dia harus break dulu area resistnya. Hari ini dia berusaha break, tapi ternyata nggak kuat, tekanan jualnya masih terlalu besar gitu, jadi akhirnya turun lagi. Ya, besok mudah-mudahan, kayaknya sih besok koreksi ya. Besok koreksi mungkin ya ke area 128 sampai 132 lah. Kalau mau average ya average di situ. Kalau misalnya punyanya di area-area tinggi gitu kan. Saya lihat dulu LPKR nggak ditulis sih dia. Ya, secara stokastik sih sebenarnya sudah bagus ya, sudah mulai up. Cuman karena hari ini juga banyak yang jualan, kita lihat volumenya juga kan dari sini volumenya cenderung kecil gitu kan. Tapi di sini volumenya gede, dia naik tapi akhirnya nggak kuat, terus turun lagi. Kita coba lihat dulu deh LPKR. Nah kan masih distribusi, jadi hati-hati, takutnya hanya technical rebound, dia naik sesaat terus turun lagi, dia gagal naik di atas high-nya yang di sini ya. Jadi takutnya dia dibawa turun lagi, dia bentuk low baru lagi, lebih bahaya. Ya, hati-hati untuk LPKR. Ini target naiknya 144 sampai 149, kalau berhasil break ya ke sini lah. 162 ya. Selanjutnya ada DAX. DAX punya di 191. Sudah lumayan floating profit. Berapa persen nih? 2 tick lah pokoknya. 191. Udah lumayan lah.
191 udah floating profit 9 tick ya. Ada potensi besok dia masih lanjut sih kalau ngelihat dari bentuk candle, terus dari volumenya juga besar, jadi ada minat, bener-bener ada niatan untuk naikin ya. Dari stokastik juga dia pelan-pelan perlahan gitu mulai naik ke atas, mudah-mudahan besok masih lanjut. Targetnya kemana? Break sini dulu, ke area sini dulu nih, sampai sinilah ya, 208 216. Kalau misalnya berhasil break, dia ke sini, ke area ya, ke sini dulu, terlalu dekat ke 260. Biasanya kan DAX ini kalau misalnya naik kan dia ugal-ugalan gitu. Ya mudah-mudahan besok dia ngegas lagi ugal-ugalan. Oke, kalau punya di 191 masih aman. Oke, itu untuk DAX. Selanjutnya ada TBIC. TBIC punya di 3120. Hati-hati, TBIC dia ya, meskipun kalau kita lihat dari candle ya, bentuk candlenya di sini ada ambil banyak gitu kan, besar volumenya, candlenya bagus. Di sini juga lumayan ada yang ambil, dan candlenya juga menurut saya ini bagus candlenya. Tapi di sini kecil, tapi volumenya lebih kecil juga. Jadi ini potensinya ini karena lagi ada koreksi harga ya. Mudah-mudahan besok kalau misalnya dia masih koreksi kurang lebih ke area sini. Ini kalau misalnya dia besok masih koreksi ya. Tapi kalau misalnya dia besok ternyata kuat, sentimennya bagus, naiknya targetnya dia ke 3170 dulu, ke sini dulu. Nah, kalau misalnya dia berhasil break, baru dia menuju ke 3330. Ya, itu untuk TBIC. Ada resistennya di sini, kalau kita gambar manual resistennya itu di 3380 sampai 3450. Itu targetnya. Tapi kalau misalnya kita melihat dari sisi stokastiknya, ada potensi besok dia turun lagi ke sini. Kalau misalnya teman-teman mau average ya silahkan aja average, tungguin aja di area 2900 sampai 2960. Itu menurut saya lebih aman. Selama dia bertahan di atas 2900 itu masih aman. Oke. Itu untuk TBIC. Kita coba lihat dulu. Nah, hari ini ada distribusi, asing juga ada buang. Jadi benar di sini ada sebagian yang buang, tapi menurut saya sih masih koreksi wajar, buang-buang wajar lah untuk menurunkan harga dulu, koreksi, nanti dibawa ke sini terus ditarik naik lagi. Ya. Selanjutnya ada Viva. Viva punya di 59. Aduh. Aduh, Viva sakit ini mah turunnya 59 dan sekarang 54. Oh, 5 tiknya aja udah lumayan ya. 10% kan udah kalau nggak salah. Nggak bisa berbicara banyak sih. Soalnya kalau kita lihat bentuk candle di sini dan volumenya seperti ini ya, kemarin itu sudah banyak yang jual gitu ya. Jadi agak hati-hati aja kalau misalnya mau average ya, karena ini saham gocap kan, takutnya dia dibawa turun lagi ke gocap gitu. Dipantau aja, kalau misalnya dia mulai masuk ke area 5150 ya CL aja di 51 gitu kan. Ya meskipun sakit tapi daripada dibawa tidur gitu kan. Kalaupun naik dia besok paling tujuannya ke sini dulu 58 59 60 lah. Biasanya karakter saham gocap kan dia harus naik dulu ke 60 gitu kan. Kalau misalnya berhasil break, ya lanjut lagi naik ke area 70-an. Ya, ke area sini. Dan di sini juga ada resisten sebenarnya 6465 ini. Break, lanjut lagi 70. Itu untuk Viva. Jadi teman-teman kalau misalnya besok dibawa turun karena punya di 59 itu kan lumayan tuh, agak tinggi juga. Jadi silahkan besok average aja. Kalau dia turun ke area 52, 5152 lah ya. Tapi dengan catatan kalau dia ternyata 51-nya banyak yang haki ya, mau nggak mau harus CL, karena apa, takut dibawa tidur gitu. Karakter saham gocap tuh agak ngeri-ngeri sedap. Oke, kita lihat deh
FIFA. FIFA. Aduh, agak koneksi agak ini ya. Nah, masih diakumulasi ternyata. Ya bolehlah. Kalau misalnya masih berani ngekip, gak apa-apa. Karena kalau kita melihat data ya, ini by data. Kalau melihat datanya masih diakumulasi. Cuman kan kita nggak tahu dia diakumulasi di harga berapa. Jangan berpatokan harga bandar ada di segini, average bandar ada di segini. Kita nggak tahu sebenarnya average dia yang benar-benar real itu di berapa. Karena kan itu average dari semua user yang ada di sekuritas dengan kode itu. Ya katakanlah YP gitu. Itu ya akumulasi semuanya average-nya. Terus MG misalnya sekalipun ya, meskipun ada retail yang pakai MG ya, dia masuk ke average di broker summary itu. Ya, jadi jangan beranggapan bandarnya masih di atas nih, kita masih aman gitu. Ya, hanya sebagai patokan aja bahwa di situ masih banyak yang pegang. Oke. Selanjutnya ada Digi. Aduh. Digi punya di 670. Hah? Hari ini ya. ARB kok diambil. Ya, besok bolehlah dipantau. Kalau dia dibawa turun lagi, ARB lagi gitu, boleh dipantau dulu di area sini. Nah, di ARB besok lah pokoknya 6%-nya ini berapa saya kurang begitu tahu. 6%. Di area 625 lah ya. Di area 625 kalau misalnya dia besok di bawah ARB, boleh dipantau. Kalau mau masuk ya silahkan masuk selama dia pada saat posisi di ARB dia mulai banyak yang HK. Ya, di sini kan ada lumayan nih, ada gap-gap nih. Biasanya dia naik cus dibangunin gitu kan. Terus naik ke gap pada TP turun lagi, longsor lagi. Ya, jadi agak hati-hati dengan bermain saham ARB boleh, tapi tetap waspada kecuali memang kalian pro dalam bermain di saham-saham ARB. Ini untuk Digi, kita coba lihat deh. Distribusi. Karena kita lihat juga candlenya seperti ini dan volumenya cukup besar. Jadi besok masih ada potensi lagi ARB sih. Itu kalau menurut saya. Mungkin teman-teman punya pendapat berbeda, ya nggak masalah. Breeze punya dari average ya. 23. Wow, masih tinggi ya. Besok lah boleh dipantau. Coba kayaknya kalau menurut saya sih 2-3 candle ke depan dia baru mulai ada aktivitas lagi ya. Kalau kita lihat kan beberapa hari ke belakang itu volumenya semakin mengecil. Mudah-mudahan sih dia, dan secara stokastik juga dia sudah mulai merangkak naik ke atas, keluar dari area oversold-nya. Mudah-mudahan 2 atau 3 candle ke depan atau bahkan besok malah ya. Mudah-mudahan dia ditarik lagi naik ke atas. Kalau naik dia targetnya paling resistnya ada di sini dulu. Nih. 2370 sampai 2400. Kalau misalnya dia berhasil break ya tujuannya ke area sini 2500-an. Ya, itu untuk Breeze. Nggak tahu apakah udah diakumulasi lagi atau belum. Coba lihat. Nah, asing sudah mulai akumulasi. Nah, hari ini juga ada yang akumulasi, jadi kemungkinan ada dalam 1, 2 atau 3 candle lagi lah. Ya, mudah-mudahan mulai bagus. Supportnya di sini, support paling bawah. Ya. Kalau dia ternyata turun dan dibawa turun dari area sini ya mau nggak mau harus keluar, kecuali teman-teman sabar gitu. Oke, itu untuk Breeze. Selanjutnya ada Real saham yang lagi nge-hype ya. Hari ini turun. Nggak tahu nih apakah kena UMA atau apa, nggak tahu ya.
Real, apakah benar-benar real mau terbang atau nyungsep besok? Sebenarnya gini sih, kayaknya kemarin itu juga pom-poman sih. Saya kemarin sempat melihat video punyanya Om Franciscus Wiguna ya. Jadi beliau melihat itu menganalisa secara bandarmologinya apakah benar ada transaksi 6 juta lot, dan ternyata dari video itu saya beliau menemukan kok nggak ada transaksi sebesar 6 juta lot gitu. Jadi apakah itu pom-poman atau bagaimana kita nggak tahu ya. Mudah-mudahan sih besok ada kehidupan lagi. Ya, hari ini kan lumayan nih turunnya 4% ya. Kalau yang pada beli di pucuk sini pasti udah pada deg-deg ser gitu. Besok kalau dia dibawa turun ke area 100 ya 105 lah ya, 105 silahkan average. Kalau besok dia naik lagi atau enggak saya kurang tahu, karena secara teknikal juga seperti ini kan. Sudah lama sekali dia tidur gitu, tahu-tahu bangun dan langsung dihajar naik. Cus ya, masih belum bisa membaca saya. Oke. Selanjutnya ada SGER. SGER punya di 535, berarti beli buy close hari ini. Kita hilangkan dulu. Kalau melihat candlenya sih bagus ya. Dia candlenya rambutnya panjang ke bawah, hammer, mirip hammer gitu ya. Terus ya bisa dibilang hammer ini. Volumenya juga besar dan dia ada rencana mau stock split ya. Nah, ini stock splitnya kapan ini? Bentar. Tanggal 25 Agustus berarti hari ini ya. Hari ini stock split. Terus besok kita coba cek di RTI ya. Sama apa tadi? SGER. Apa sih biasanya corporate action? Gak ada ya? Gak muncul di sini. Apakah dia stock split? Saya nggak tahu ya. Ini di sini ada keterangan pemecahannya sih. Cuman kalau misalnya dia memang mau stock split, kemungkinan setelah stock split ini dia akan cenderung turun, karena sebelum stock split ini dia sudah ditarik naik masalahnya. Tuh, dia udah ditarik naik. Jadi kayak hoki gitu kan dia. Hoki itu kan dia ditarik naik dulu sampai tinggi gitu kan. Habis stock split dia cenderung turun dan sampai sekarang masih sideways ya. Kalau punya di 535 hari ini, besok coba dipantau. Kalau misalnya dia memang ini bener jadwal stock splitnya hari ini, pemecahannya kan, besok bisa dipantau dulu. Tapi kalau misalnya saya nggak tahu apakah ini beneran stock split atau enggak. Tapi kalau misalnya nggak stock split, besok dia potensinya ya, potensinya ke break dulu 535-nya, terus lanjut lagi ke 570. Itu untuk SGER. Kita coba lihat dari segi ininya, bandar-bandarannya. Nah, diakumulasi. Jadi kalau dia besok masih lanjut, ada potensi ke 570. Kalau berhasil break, lanjut lagi ke 615. Ya, kalau lihat dari volumenya sih lumayan besar hari ini. Dan hari ini volumenya tekanan beli, bukan tekanan jual ya. Itu untuk SGER. Selanjutnya ada Toys. Toys. Saya beli di 119, buang di 124 kalau nggak salah. Dia terbang di bawah sampai ke 150. Kampret kan. Ya nggak apa-apa lah, yang penting udah cuan. Toys besok coba dulu dipantau, karena kalau misalnya kita melihat dari stokastiknya dia mulai turun gitu. Cuman masih ada potensi juga besok dia naik. Kalau dia turun takutnya dibanting gitu ya, ngambil lagi di area 100 lah ya, 100-an lah. Oke.
Kalau dia nggak sampai deh besok ya. 6%-nya dari ini kan paling di area sini. Ya di area 112 sampai 118 kalau mau average. Kalau misalnya besok di bawah turun. Tapi kalau misalnya ternyata di bawah naik lagi, dia berarti harus break area resistnya di sini dulu. Tuh. 137 dulu. Kalau break bertahan, confirm, lanjut lagi ke area 154. Ya. Tuh targetnya kalau naik. Kalau kita lihat dari bandar-bandarannya, Toys masih ada akumulasi, jadi masih ada potensi ya, dia masih ada potensi naik. Mudah-mudahan besok dia menuntaskan break ke area resistnya. Syukur-syukur dia bisa sampai ke 181. Ya, kalau break bertahan gitu 181 sampai 185. Cakep. Oke. Selanjutnya bentar, Toys tadi punya di 128 ya, besok diemin dulu. Kalau misalnya besok dipantau-pantau aja. Kalau dia turun ke area 120-an, 118 sampai 120 silahkan average, atau 116 sampai 120 lah. Silahkan teman-teman average kalau punya di situ. Ya. Itu untuk Toys. Selanjutnya ada Budi. Sebentar, saya hilangkan dulu biar nggak terlalu pusing. Budi punya di 202. Kalau dilihat dari stokastik ya, dari stokastik ini dia sudah mulai ada tanda-tanda naik ke atas gitu kan. Mudah-mudahan dia bukan hanya sesaat gitu. Nah, nih. Coba kita lihat potensinya dia pakai Fibo. Kalau saya ada salah-salah narik garis Fibo, mohon dimaafkan dan dikoreksi ya. Nah, hari ini dia berusaha break dari titik 618-nya, tapi nggak kuat, akhirnya di bawah koreksi. Besok kalau teman-teman yang punya di 202 ya, besok kalau dia dibawa turun ke area 181 sampai 186 ya silahkan average aja. Kalau secara stokastik sih mudah-mudahan dia masih akan melanjutkan naik ke atas ya, karena udah keluar dari garisnya, udah keluar dari area oversold-nya. Oke, itu aja. Adakah yang lain lagi? Sudah tidak ada sepertinya ya. Oh, tadi ada tambahan PNBS. PNBS masih bertahan di garis Fibo yang kemarin kita udah gambar ya. Mudah-mudahan dia masih bertahan di sini aja sih. Coba kita lihat dulu deh. Banyak yang nyangkut di atas kayaknya PNBS ini. Nah, hari ini ada akumulasi kecil, tapi nggak begitu banyak ya. Besok targetnya kalau naik ya, dia harus naik dulu ke area 123. Break dulu ke situ, bertahan di atas itu. Nah, kalau ternyata besok koreksinya paling ke area sini. 105. Mudah-mudahan sih masih bertahan di garis 618-nya. Itu untuk PNBS. Ada lagi TCPI. Wih. Volumenya tiap hari sadis ya. Saya khawatirnya saham-saham repo gitu. Tapi nggak tahu sih. Karena kita melihat transaksi volumenya dia relatif sama gitu setiap hari. Jadi setiap hari rame yang jual beli. Tapi coba kita lihat dulu deh ya. TCPI. Ada distribusi hari ini dan asing juga pada distribusi. Hati-hati dulu sih kalau menurut saya ya, karena yang kayak gini menarik retail gitu kan ya, transaksinya besar, volume transaksinya besar, tapi kita lihat order booknya tipis, jadi agak beresiko. Kalau saya sih nggak berani masuk karena
dia kecenderungannya gampang diguyur. Kita bisa masuk tapi susah keluar. Ya, itu untuk TCPI. Udah semua. Oke, untuk analisa hari ini sudah dibahas semua ya. Kalau ada kekurangan atau ada ketidakcocokan dengan hasil analisanya, mohon dimaafkan. Ya, namanya juga manusia ya, ada ada salahnya juga ya. Jangan lupa untuk yang belum subscribe, silahkan di subscribe channel Angkelmologinya. Dan kalau yang mau bergabung di grup, silahkan bergabung di grup. Kalau yang mau ikut kelas, silahkan bisa japri ke saya ya. Gabung grup dulu, tanya-tanya di grup nggak apa-apa. Kita mending belajar duluan daripada nyangkut duluan, karena begitu kita sudah belajar, paling tidak kita sudah bisa membaca, minimal bisa membaca cat dan volume. Itu udah bisa jadi modal kita menentukan support resisten, terus membaca tren gitu. Itu udah lumayan lah. Oke, sampai ketemu lagi di sesi analisa bareng Angkel selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.